wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi kami mengenai psikologi sosial. Di sini saya Dewi Yusmalia dengan NPM 23220013 dan rekan saya April Rahayu dengan NPM 23220002. Dengan adanya video ini, untuk memenuhi tugas kuis pertama mata kuliah pengantar ilmu sosial dengan dosen pengampu Dr. Johan Setiawan. Di sini kami akan membahas tentang pengertian psikologi sosial, konsep dan teori psikologi sosial, serta tujuan dan manfaat dari psikologi sosial. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dewi Yusmalia. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian psikologi sosial dan konsep dasar psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara individu, kelompok, dan masyarakat. Menurut Baron dan Birne, psikologi sosial merupakan studi ilmiah tentang bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh keberadaan orang lain. Yang selanjutnya itu ada konsep dasar psikologi sosial. Konsep dasar psikologi sosial terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada persepsi sosial, yaitu proses mental yang terlibat dalam mengenali, memahami, dan bertindak terhadap informasi yang berkaitan. Yang kedua ada pengaruh sosial, adalah proses di mana satu individu dipengaruhi oleh keberadaan individu yang lainnya. Yang ketiga itu adalah sikap dan tindakan. Sikap adalah evaluasi orang, situasi, dan objek. Sedangkan tindakan adalah respon fisik atau verbal. Yang selanjutnya itu ada identitas sosial, adalah aspek seseorang yang berkaitan dengan kelompok. Yang kelima itu ada hubungan antara personal, yaitu hubungan antara individu dan kelompok. Yang selanjutnya ada konflik dan kerjasama. Konflik merupakan permasalahan yang timbul karena adanya perbedaan pendapat antara satu individu dengan individu yang lain maupun kelompok dengan kelompok yang lain. Kerjasama adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang bersama. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Kelompok adalah proses di mana sekumpulan individu berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu April Rahayu. Materi yang selanjutnya yaitu tentang teori psikologi sosial. Di sini ada 5 teori psikologi sosial, yaitu yang pertama, teori genetik, di mana teori ini menekankan pada kualitas pembawaan sejak lahir atau tingkah laku. Dapat dikatakan teori ini adalah teori dari keturunan dari gen sebelumnya. Yang kedua yaitu teori belajar. Di dalam teori ini menekankan peranan situasi dan lingkungan sebagai sumber penyebab tingkah laku. Dalam istilah asosiasi yang mempelajari stimulus dan respon. Teori yang ketiga yaitu teori kognitif, di mana teori ini lebih memusatkan perhatian pada interpretasi dan perseptual mengenai keadaan sekarang. Selanjutnya yaitu teori psikoanalisa. Teori ini hanya dapat menggambarkan fakta, tetapi tidak dapat dipakai sebagai predikator tingkah laku. Yang kelima yaitu teori peran. Artinya, individu yang saling melaksanakan peran mereka dan menampilkan perilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan teoritis, di mana tujuan ini memahami tingkah laku sosial, yang kedua mengendalikan tingkah laku dan dapat memprediksi tingkah laku seseorang. Yaitu tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan praktis, di mana tujuan ini dapat memecahkan masalah seperti konflik, prasangka, ketegangan sosial, kesukuan, dan diskriminasi. Adapun manfaat psikologi sosial yaitu yang pertama, pemahaman terhadap kepribadian orang. Pemahaman di sini yaitu komponen penting dalam menjalin sebuah relasi dengan orang lain. Yang kedua, mengambil peran dalam bersosialisasi. Yang ketiga, dapat mengatasi prasangka sosial. Dan yang keempat yaitu dapat memberikan solusi di saat konflik. Maksudnya, manusia dapat menyelesaikan masalah dengan mudah untuk menentukan solusi. Yang terakhir yaitu mengerti akan tingkah laku sosial, di mana tingkah laku adalah gerakan-gerakan yang diperlihatkan kepada seseorang saat berinteraksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial. Tingkah laku sosial yaitu terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama ada negativisme, berselisih, menggoda, persaingan, kerjasama, agresi, tingkah laku berkuasa, dan mementingkan diri sendiri.
Itulah materi yang telah kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.